Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Rabiatul Akhirah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai cerita fantasi. Nah, materi ini ada pada kelas 7 sekolah menengah pertama. Nah, teman-teman, ingat gak sih waktu kita masih SD, kita pernah baca cerita dengan judul Putri Duyung, Pinocchio, Doraemon, Si Kancil, Roro Jonggrang, dan lain-lain sebagainya. Nah, judul-judul tersebut termasuk ke dalam cerita fantasi. Nah, lalu seperti apa sih pengertian dari teks cerita fantasi, unsur-unsur, jenis, dan strukturnya? Yuk, kita kenali. Nah, teman-teman, pengertian dari teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Jadi, semua yang ada pada cerita fantasi merupakan rekaan belaka yang ditulis oleh pengarang. Nah, cerita teks fantasi ini memiliki unsur-unsur loh teman-teman. Yang pertama yaitu keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Nah, pada cerita teks fantasi ini memiliki tema-tema keanehan, kemisteriusan, keajaiban. Contohnya seperti pada cerita Pinocchio. Pinocchio jika ia berbohong hidungnya akan memanjang. Nah, itu merupakan salah satu keanehan dan tidak ada pada dunia nyata. Nah, selanjutnya unsur ide cerita. Nah, ide cerita ini terbuka terhadap daya khayal seorang penulis. Jadi, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan asli. Selanjutnya yaitu menggunakan berbagai latar. Nah, peristiwa yang dialami tokoh pada cerita fantasi ini banyak sekali latarnya, dan biasanya latarnya ada yang di dunia nyata dan ada yang tidak. Contohnya menggunakan latar seperti pada zaman prasejarah, itu kan kita tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Selanjutnya yaitu tokoh unik. Nah, di sini biasanya pada cerita fantasi memiliki tokoh-tokoh yang unik yang tidak biasa dan kita tidak bisa menemukannya di dunia nyata. Misalnya adanya peri, hewan yang bisa berbicara seperti pada cerita Si Kancil. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh unik dan memang tidak ada di dunia nyata kita. Lalu bersifat fiksi. Tentu saja cerita fantasi ini bersifat fiksi karena memang tidak ada pada dunia nyata dan itu merupakan khayalan yang ditulis oleh penulis itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu bahasa. Nah, bahasa yang digunakan itu bervariasi teman-teman dan terkadang bahasa itu diciptakan sendiri oleh penulisnya. Misalnya pada mantra yang terdapat pada cerita Harry Potter seperti Wingardium Leviosa itu kan terdengar asing dan kita tidak tahu makna dari mantra tersebut apa, yang tahu hanya penulisnya sendiri. Bisa saja itu menggunakan bahasa Latin ataupun bahasa yang memang diciptakan sendiri oleh si penulisnya. Nah, itu merupakan unsur-unsur dari teks cerita fantasi. Lalu, apa saja ya jenis-jenis dari teks cerita fantasi? Nah, teman-teman, jenis-jenisnya itu yang pertama ada cerita fantasi total, di mana cerita fantasi ini semuanya merupakan murni khayalan dari si penulis itu sendiri. Yang kedua ada cerita fantasi irisan, di mana di dalam cerita tersebut masih terdapat dunia kenyataan. Misalnya tokoh yang kita temui ternyata masih ada di dunia nyata, lalu latarnya masih ada di dunia nyata. Nah, itu merupakan cerita fantasi irisan. Sedangkan untuk jenis cerita fantasi lain dibedakan menjadi latar. Yang pertama ada latar sejaman. Misalnya cerita tersebut hanya menggunakan satu zaman saja, seperti zaman prasejarah. Lalu yang kedua, latar cerita lintas waktu. Nah, pada jenis ini menggunakan dua latar. Yang pertama, penulis bisa menggunakan latar sekarang ataupun latar masa lalu. Ataupun penulis bisa menggunakan masa lalu dan menggunakan latar futuristik atau latar masa depan. Nah, itu adalah jenis dari cerita fantasi. Nah, selain jenis, ada pula nih strukturnya.
Strukturnya tentu tidak beda jauh dari cerita-cerita yang lain. Yang pertama yaitu ada orientasi atau pembukaan. Nah, pada tahap orientasi ini penulis mulai membuka atau memperlihatkan tokoh-tokohnya. Lalu yang kedua ada komplikasi. Pada tahap komplikasi ini masalah mulai muncul dan ini merupakan inti atau poin penting dalam teks cerita fantasi. Ketika masalah mulai klimaks, tentu akan ada penurunan atau resolusi. Nah, solusi dari permasalahan tersebut ada pada tahap resolusi. Dan yang terakhir yaitu koda, penutup dari cerita, di mana biasanya penulis ini memberikan pesan moral yang ingin disampaikan melalui tokohnya. Nah, teman-teman, itu merupakan pengertian atau materi dari teks cerita fantasi. Kita sudah tahu pengertiannya, unsur-unsurnya seperti apa, jenisnya apa saja, lalu bagaimana strukturnya. Nah, ketika teman-teman sudah tahu, sekarang teman-teman bisa menulis teks cerita fantasi teman-teman sendiri. Ingat ya teman-teman, sebuah tulisan itu atau sebuah karangan tidak ada yang benar dan salah. Jadi teman-teman bisa mengeksplor dan terus menulis. Karena setiap tulisan itu tidak ada nilainya. Semua tulisan itu sangat berharga dan itu merupakan sebuah karya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terus berkarya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.